teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 8 Psikologi Belajar akan membawakan wawancara tentang transfer belajar, lupa, dan kejenuhan dalam belajar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eva Yulina, SPSI, MPSI. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama Melisa Juliana, saya sendiri. Yang kedua Novita Ferawati. Yang ketiga Eka Gia Gloria Burukaro. Yang keempat Yogi Evander Karigan. Yang kelima Yohana Yulisya Boruk Sembiring. Yang keenam Yuli Ertanisa Kinambunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian transfer belajar. Istilah transfer belajar diambil dari dua kata, yaitu kata transfer dan belajar. Kata transfer diambil dari bahasa Inggris yang artinya pergantian, serah terima, dan pemindahan. Sedangkan kata belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti berubah tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Dari dua rangkai kata tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer belajar adalah pemindahan atau pergantian keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Dengan kata lain, transfer belajar adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor dalam transfer belajar. Faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar adalah 1. Proses belajar, 2. Hasil belajar, 3. Bahan atau materi bidang-bidang studi, 4. Faktor-faktor subjektif di pihak siswa, kelima, sikap atau usaha guru. Selanjutnya yaitu lupa. Lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Menurut Gulow 1982 dan Reber 1988, mereka mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Faktor yang menyebabkan lupa dalam belajar. Lupa dapat terjadi jika terjadi konflik-konflik antara item-item informasi atau materi pelajaran yang ada di sistem memori seseorang. Contohnya, seorang siswa yang mempelajari rumus tabung, lingkaran, dan kerucut dalam waktu yang pendek. Selanjutnya pengertian jenuh dalam belajar. Secara harfiah, arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun selain itu. Jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam aktivitas belajarnya, sering seseorang mengalami jenuh belajar yang dalam bahasa psikolog lazim disebut learning plateau, yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak ada hasil belajar yang berhasil guna meskipun telah melaksanakan proses belajar pada waktu tertentu pada saat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenuh, yang pertama seseorang yang kehilangan motivasi dan konsolidasi pada suatu level ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir munculnya kebosanan atau boring dan keletihan atau fatigue karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimal dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Yohana Yulisya Boruk Sembiring, NPM 198-600-386. Di sini saya akan mewawancara adik saya. Sebelumnya, saya mempersilakan adik saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendrik Sembiring. Saya kelas 9, bersekolah di SMP swasta Kepercayaan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana transfer terjadi dalam Transfer belajar terjadi apabila seseorang dapat menerapkan sebagian atau semua kecakapan-kecakapan yang telah dipelajarinya ke dalam situasi lain tertentu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Yandri agar tidak mudah lupa terhadap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru? Cara agar tidak mudah lupa terhadap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru saya yaitu dengan cara mengulangi pembelajaran sesuai jam pembelajaran dan baca latihan untuk membahas soal. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut kamu mengapa terjadi lupa dalam belajar? Menurut saya, mengapa terjadi lupa dalam belajar itu faktor utamanya lupa waktu. Lupa waktu contohnya menurut saya yaitu bermain HP yang sudah lewat batas sehingga lupa waktu untuk belajar. Apa saja yang kamu lakukan untuk menghindari terjadinya lupa atau menguatkan budayanya? Dengan membuat catatan di HP dan membuat alarm untuk belajar Selanjutnya, kenapa kejenuhan belajar itu terjadi pada setiap siswa?
bagaimana cara penyampaian seorang guru yang ingin belajar yang membuat siswa jenuh dalam belajar. Hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar? Cara saya agar tidak jenuh dalam belajar adalah dengan cara mendengarkan orang tua saya dan membuat catatan semangat. Menurut kamu, apa saja penyebab kejenuhan dalam proses belajar? Penyebab dari kejenuhan dalam proses belajar adalah Karena kalau itu bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar dari proses tadi? cara mengatasi kejenuhan dalam belajar dari itu ganti suasana belajar, lakukan olahraga ringan, melakukan kegiatan hobi, dan membuat kelompok belajar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikianlah wawancara saya dengan adik saya. Saya sampaikan. Terima kasih. Halo Dek, apa kabar? Siapa namanya? Kelas berapa, usia berapa, dan sekolah di mana? Kelas 9, usia 15 tahun, sekolah di SMP Negeri 1. Boleh nggak abang wawancarai mengenai masa sekolah adik di bidang kejenuhan gitu, dan lupa sebaik boleh ya? Oke, pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana transfer belajar itu dapat terjadi? Menurut saya, transfer belajar itu jadi apabila kita melakukan sesuatu dan kita mengajarkan kembali ke bagian yang lain. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda agar tidak mudah lupa terhadap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru? Cara saya mengulang kembali pembelajaran dulu. Yang ketiga, menurut Anda mengapa terjadi lupa dalam belajar? Menurut saya, karena tidak berkonsentrasi dalam belajar dan gurunya pun kurang menarik perhatian saya belajar. Oke, selanjutnya, apa saja yang kamu lakukan untuk menghindari terjadinya lupa ataupun untuk mengingatkan daya ingat? Mengulang pelajaran di rumah dan membaca semua buku di rumah. Oke, selanjutnya, mengapa kejenuhan belajar itu terjadi pada setiap siswa? Bagaimana menurut Anda? Karena guru yang mengajarnya kurang menarik perhatian saya untuk belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar? Membaca novel dan mendengar musik. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan dalam belajar daring ini? Bermain bersama teman dan menemani adik. Oke. Halo teman-teman, oke, sekian hasil materi dan wawancara kami dari kelompok 8 tentang transfer belajar, lupa dan jenuh dalam belajar. Kami ucapkan terima kasih banyak, selamat menonton dan sampai jumpa. Dadah.